Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Saifullah, salah satu mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Kriya Husada, Sumbawa Besar. Sahabat healthy semuanya, pada video ini saya akan membahas tentang pentingnya deteksi dini pada penyakit tidak menular. Oke, baik sahabat healthy semuanya, apakah kita benar-benar tahu kondisi tubuh kita hari ini? Seringkali kita merasa sehat hanya karena tidak merasa sakit. Padahal banyak penyakit tidak menular berkembang dalam tubuh tanpa gejala dan tanpa kita sadari. Mereka datang tanpa undangan, pelan-pelan, diam-diam, dan sering mematikan. Menurut data WHO, sekitar 41 juta orang meninggal setiap tahunnya akibat penyakit tidak menular. Maksudnya setara dengan 71% dari seluruh kematian secara global. Dan di Indonesia pun penyakit tidak menular merupakan salah satu penyebab lebih dari 1,6 juta kematian per tahunnya. Nah, sahabat healthy semuanya, tahu nggak yang dimaksud dengan penyakit tidak menular? Penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak dapat menular dari satu orang ke orang lain, namun bersifat kronis dan sering berkembang secara perlahan. Penyakit tidak menular biasanya disebabkan oleh gaya hidup tidak sehat, faktor lingkungan, dan riwayat genetik, namun bukan oleh infeksi bakteri atau virus. Oleh karena itu, penyakit tidak menular menjadi salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia. Lalu apa sih penyebab terjadinya penyakit tidak menular yang jarang kita sadari? Yang pertama, penyakit tidak menular sering tidak terasa gejala di awal atau disebut silent killer. Banyak penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi berkembang secara berlahan dan tidak menimbulkan gejala yang jelas di tahap awal. Akibatnya, banyak orang merasa baik-baik saja, padahal dalam tubuh mereka sedang dalam kondisi bermasalah. Contohnya, banyak penderita darah tinggi baru sadar setelah terdeteksi penyakit stroke. Nah, yang kedua, kurangnya kesadaran dan pengetahuan. Banyak orang belum tahu bahwa penyakit tidak menular bisa menyerang siapa saja, termasuk pada usia muda, usia remaja. Nah, masyarakat banyak beranggapan salah, seperti katanya saya masih muda, masih kuat, nggak mungkin kena. Itu sih katanya. Padahal faktor risiko penyakit tidak menular bisa dimulai sejak remaja, bahkan pada anak-anak. Terus yang ketiga, tidak ada waktu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Dari gaya hidup modern yang sekarang ini membuat orang serba sibuk bekerja, sibuk mencari nafkah, sibuk kuliah atau aktivitas lainnya. Sehingga kesehatan sering diabaikan dan bukan lagi menjadi prioritas. Nah, seperti contoh, banyaknya masyarakat pergi berobat hanya kalau sudah sakit. Nah, yang keempat, takut didiagnosis atau malas periksa. Ada juga beberapa orang takut akan tahu hasil pemeriksaannya, takut dianggap berpenyakit, atau takut harus mengubah gaya hidupnya. Akhirnya harus memilih menunda pemeriksaan. Padahal semakin cepat diketahui, semakin mudah ditangani dan diobati. Yang kelima, minimnya program deteksi dini di lingkungan sekitar. Memang tidak semua orang punya akses atau informasi soal layanan screening atau cek kesehatan secara gratis. Padahal layanan ini sudah tersedia di semua puskesmas. Yang keenam, terlalu percaya internet atau self-diagnosis.
ada beberapa orang lebih memilih googling untuk mengetahui gejala penyakit daripada melakukan pemeriksaan ke tenaga kesehatan. Akibatnya, penyakit sering kita abaikan atau salah ditangani, salah pengobatan. Nah, sahabat healthy semuanya, jika kita ingin menang dari penyakit tidak menular, kuncinya adalah kita harus sadar lebih awal. Atau kita melakukan deteksi dini sedini mungkin. Nah, lalu apa sih maksud dengan deteksi dini itu? Deteksi dini adalah proses pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sebelum munculnya gejala penyakit, dengan tujuan untuk mengetahui lebih awal apakah seseorang memiliki potensi atau tanda-tanda awal suatu penyakit. Dengan tujuan deteksi dini ini, yang pertama, menemukan penyakit seawal mungkin. Yang kedua, mencegah penyakit berkembang ke tahap yang lebih parah. Yang ketiga, memulai pengobatan atau perubahan gaya hidup lebih cepat. Yang keempat, meningkatkan peluang sembuh dan kualitas hidup. Contoh deteksi dini yang sering kita lihat, sering dilakukan, yang pertama itu cek tekanan darah. Nah, cek tekanan darah ini untuk mendeteksi hipertensi. Terus melakukan pemeriksaan cek gula darah untuk mendeteksi diabetes, pemeriksaan pap smear untuk mendeteksi kanker serviks, pemeriksaan payudara sendiri untuk mendeteksi kanker payudara, cek kolesterol untuk mendeteksi risiko penyakit jantung dan stroke, tes IVA atau inspeksi visual dengan asam asetat pada wanita usia subur. Nah, untuk mendeteksi kanker rahim. Nah, semua itu dilakukan secara gratis di puskesmas. Terus pemeriksaan screening kesehatan secara rutin atau secara berkala. Nah, untuk mendeteksi penyakit tidak menular yang lainnya. Kenapa sih deteksi ini penting? Karena penyakit tidak menular sering tidak bergejala di awal. Seperti saya bahas dari awal. Yang kedua, untuk menekan biaya pengobatan lebih besar dan risiko komplikasi meningkat. Yang ketiga, deteksi dini sama dengan mencegah lebih baik daripada mengobati. Itulah pentingnya deteksi dini ini pada kesehatan kita. Deteksi dini bukan hanya soal tahu lebih awal tentang sebuah penyakit, namun deteksi dini adalah kunci utama penyelamatan. Semakin cepat diketahui, semakin besar peluang untuk mencegah kerusakan organ tubuh. Biaya pengobatan lebih murah, lebih ditekan, sehingga lebih murah. Peluang sembuh lebih tinggi, dan yang terpenting kita bisa menyelamatkan nyawa kita sendiri. Kegiatan ini sangat sederhana loh, murah, dan bisa dilakukan di puskesmas atau di klinik kesehatan terdekat. Tapi efeknya sangat luar biasa besar manfaatnya. Sahabat healthy semuanya, yang menjadi tantangan kita adalah pola pikir, mindset. Masih banyak masyarakat kita berpola pikir yang tidak baik. Seperti contoh, sudah saya jelaskan di awal, masih banyak mencari-cari alasan. Saya takut periksa, nanti malah ketahuan sakit, itu katanya. Padahal yang seharusnya kita takutkan adalah terlambat tahu, bukan tahu terlalu awal. Sahabat healthy semuanya, deteksi dini bukan berarti menandakan kita lemah. Namun sebaliknya, kita peduli dan bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Nah, sahabat healthy semuanya, dari beberapa penjelasan saya di atas dapat kita simpulkan bahwa penyakit tidak menular merupakan ancaman serius yang sering kali datang tanpa gejala dan tanpa disadari. Meskipun tidak menular, dampaknya bisa sangat besar, bahkan menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia, termasuk di Indonesia. Namun, kabar baiknya,
Penyakit tidak menular bisa dicegah dan dikendalikan. Kuncinya adalah deteksi dini, yaitu mengenali tanda-tanda penyakit sebelum gejalanya muncul. Dengan deteksi dini, kita bisa mulai melakukan perubahan gaya hidup, mendapatkan pengobatan lebih awal, dan mencegah komplikasi yang lebih parah. Namun sayangnya banyak orang masih enggan memeriksakan diri karena takut, karena malas, atau merasa baik-baik saja. Padahal justru dengan mengetahui kondisi tubuh lebih awal, kita punya peluang lebih besar untuk sehat lebih lama. Oleh karena itu, mari kita ubah pola pikir kita ubah mindset kita, jangan tunggu sakit untuk peduli. Mulailah dari hal kecil, periksa kesehatan secara rutin, jalani pola hidup secara sehat, dan ajak orang-orang terdekat untuk peduli pada kesehatannya. Deteksi dini bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk cinta dan tanggung jawab terhadap diri dan orang lain di sekitar kita. Nah, sahabat healthy semuanya, demikian video edukasi ini. Semoga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan dapat kita terapkan dalam menjaga kesehatan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.